Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, saya berharap pembelajaran ini dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Materi pertama yaitu menyusun teks prosedur. Apakah sebelumnya kalian pernah membaca buku resep masakan? Atau mendownload sebuah aplikasi baru? Nah, tentu dalam hal tersebut ada urutan atau tata cara pembuatan sebelum mengoperasikannya. Urutan atau tata cara itulah yang disebut dengan teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cara penggunaan alat, cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi suatu kebiasaan tertentu. Tujuan teks prosedur adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi, teks prosedur itu sebagai panduannya. Berikut ini adalah macam-macam teks prosedur, ada 3. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang umumnya terdiri dari 2-4 langkah. Misalnya, cara menyalakan komputer, menanak nasi di rice cooker, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, ini terdiri dari banyak langkah dan setiap langkahnya saling berkaitan dengan langkah selanjutnya. Misalnya, prosedur membuat KTP ataupun daftar sekolah. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks ini berisi langkah-langkah yang tidak terlalu rumit dan dapat dipahami dengan mudah. Ciri teks prosedur. Nah, teks prosedur ini umumnya berupa poin-poin dan berisi langkah kegiatan. Jadi, harus urut. Yang pertama adalah menggunakan kalimat saran dan larangan. Misalnya, aduklah sampai mendidih. Masukkan potongan sayuran ke dalam wadah. Jangan gunakan api besar saat memasak. Tunggu beberapa saat sebelum dibuka. Kata yang digarisbawahi ini adalah kata saran dan kata larangan. Yang kedua, disusun secara sistematis dan detail. Teks prosedur harus berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut dan dijelaskan dengan informasi secara detail. Contohnya, gunakan 1,5 sendok teh garam. Jadi ukurannya harus pas dan sesuai. Jangan gunakan garam dikira-kira saja. Nah, itu tidak baik. Yang kedua, iris wortel dalam ukuran sama, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sudah dijelaskan di situ. Kemudian contoh yang ketiga dan keempat sama saja, sampai seterusnya. Yang ketiga, berisi informasi yang bersifat objektif. Misalnya, olesi loyang dengan mentega atau minyak makan terlebih dahulu sebelum memasukkan adonan. Tujuannya adalah supaya adonan tidak lengket saat diangkat. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Yang keempat, yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Misalnya, pertama-tama masukkan terlebih dahulu ini. Kedua, ketiga, selanjutnya. Setelah itu, lalu kemudian berikutnya dan seterusnya. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah pengantar atau pembuka. Yang kedua adalah material atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah pembuatan atau penggunaan. Dan yang terakhir adalah simpulan.
Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur, yaitu adalah cara membuat pisang goreng. Bisa kalian lihat di sini. Yang paling atas, ini adalah pembuka atau pengantar. Kemudian yang kedua, ini adalah bahan-bahan atau material. Yang ketiga adalah langkah pembuatan. Yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Sampai sini sudah paham? Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya langsung, chat lewat WA atau bagaimana. Oke, sekarang kita ke sini untuk pertemuan selanjutnya nih. Silakan kalian membuat teks prosedur berdasarkan judul di bawah ini, yaitu prosedur membuat nasi goreng. Nah, pertemuan selanjutnya berarti hari Sabtu depan. Nah, itu kalian tinggal mengirim tugasnya ke saya lewat WA. Kalian tulis dulu di buku dengan tulisan yang rapi, kemudian difoto dan dikirimkan ke saya. Nah, itu tadi pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.